Ma'asyiral muslimin, hadha syahru Sya'ban qad madda dhilluhu adfa, syahrun karimun baina syahraini karimaini qad khuffa, wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yuksiru shawmahu talaban lil ajril awfa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, abdina ngajak abdina pribadi dan segenap para jemaah untuk bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya pun memaksimalkan melakukan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika bahwa kita akan berpisah dengan dunia ini, dan ini hal yang pasti. Oleh karena itu, pada suatu ketika kita harus berpisah dengan dunia ini, ada dalam kubur. Pada saatnya kita pasti akan menemui yang namanya yaumul hisab. Pada yaumul hisab itu Allah memperingatkan kepada kita semua, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika harta kita, fasilitas yang mungkin kita miliki di dunia ini, pasti kata Allah tidak ada guna dan manfaatnya. Kalau Ibnu Sirin mengatakan yang tidak ada guna dan manfaatnya itu kalau harta tidak digunakan untuk kepentingan agama dan perjuangan. Wala banun, memiliki putra yang banyak sekalipun, semuanya itu tidak ada guna dan manfaatnya. Kecuali kata Ibnu Sirin, keturunan kita itu beriman kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil dan ibadah mengamalkan nilai-nilai norma agama. Maknanya mafhum mukhalafahnya, harta anak kata Ibnu Sirin itu ada guna dan manfaatnya kalau sejalan dengan norma aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan illa man atallah biqalbin salim, kecuali suatu ketika datang kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin, datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Masih melanjutkan kata Ibnu Sirin, qalbun salim bermakna satu, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Dan yang kedua, menanamkan keimanan dalam hati bahwa yaumul hisab, hari kiamat itu hak yang sebenarnya dan itu betul-betul datang kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, nisfu Sya'ban ini dikenal dengan bulan yang istimewa. Pertama, ulama mengatakan, kenapa dikatakan Sya'ban sebuah bulan yang istimewa? Syahrun karim baina syahraini karimaini qad khuffa. Di antara dua bulan yang Allah muliakan, Rajab dengan bulan Ramadan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Bulan ini kita perbanyak sebagaimana ayat ini turun di bulan Sya'ban. Sangat amat istimewa di bulan Sya'ban ini karena umat manusia, umat Rasulullah yang memiliki identitas muslim dianjurkan dari perintah oleh Allah, shallu 'alaihi wasallimu. Ini pertama. Yang kedua, kenapa bulan ini adalah bulan yang mulia, Syahrun Karim? Dalam kitab Fadilatul Muharram, Rajab wa Sya'ban, hari ini dikatakan
bulan ini adalah merupakan hari rayanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa dikatakan hari rayanya malaikat di bulan Sya'ban ini? Karena 3 tugas malaikat di malam nisfu Sya'ban tuntas dilakukan. Malaikat di bulan nisfu Sya'ban nanti, yang insyaallah sebentar lagi, insyaallah mudah-mudahan kita ketemu dengan nisfu Sya'ban. Malaikat sibuk dengan 3 urusan. Pertama, malaikat di bulan nisfu Sya'ban melaporkan amaliyah umat manusia. Baik itu yang baik maupun yang buruk, malaikat laporkan di malam nisfu Sya'ban. Catatan kita selama alokasi waktu 1 tahun yang lalu, malam nisfu Sya'ban sama malaikat dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di malam itu juga kita dapat rapot baru untuk diisi kehidupan selanjutnya. Maknanya tanggal 15 nisfu Sya'ban kita punya catatan baru. Mudah-mudahan kita isi ke depan buku itu dengan amal yang baik. Yang kedua, perlu diketahui, catatan laporan malaikat itu tidak ada yang namanya trouble. Nanti pada saat yaumul hisab, Allah datangkan, baik itu baiknya itu sedikit, banyaknya mungkin buruknya, semua amaliyah itu Allah datangkan dan diperlihatkan kepada kita. Catatan itu tidak pernah lepas dan tidak pernah ada yang rusak. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu tidak lepas apapun perkataan kita, amaliyah kita, satu pun tidak akan lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada yaumul hisab. Bahkan Allah mengatakan, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Sekalipun amaliyah kamu di dunia sedikit aja kebaikannya atau sedikit titik keburukannya, min khardalin ataina biha, pasti akan saya datangkan untuk ditunjukkan. Sedikit kebaikan apa yang kita lakukan, apalagi banyak, atau buruk sedikit pun, itu semuanya akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesibukan malaikat di malam nisfu Sya'ban yang kedua adalah mencatat manusia-manusia. Mohon maaf, manusia bukan hanya orang muslim. Semua manusia, baik yang kafir beriman kepada Allah maupun yang kufur kepada Allah. Malaikat sibuk di malam itu mencatat siapa manusia-manusia yang akan meninggal sebelum nisfu Sya'ban yang akan datang. Usia kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam, tahun, tempat kita meninggal Allah sudah tentukan pada saat kita berusia ada di kandungan 4 bulan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tahukah kalian baik siapakah Tuhan kamu? Masa era Tuhan memanggil. Qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ada di kandungan ibu kita. Sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Nggih. Panjenengan pangeran boten kula. Pada saat itulah 4 ketentuan. Di antara 4 ketentuan itu adalah ajal kita Allah tentukan. Pasti kita akan mengalami ajal. Yang terakhir, malaikat sibuk di malam nisfu Sya'ban itu adalah malaikat diberi tugas untuk menaburkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa taburan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kepada manusia muslim. Sawalai kepada semua umat muslim yang qiyamul lail. Yang qiyamul lail itu diisi dengan salat, tahajud, berzikir, bersedekah, itulah yang dapat karunia taburan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu dalam kitab Fadilatul Muharram itu Rajab wa Sya'ban dinamakan hari rayanya malaikat karena saking sibuknya
malaikat bertugas pada malam nisfu Sya'ban. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingatkan dapatan kaul dan anjuran. Sebentar lagi kita akan ketemu insyaallah dengan izin Allah. Usia kita mudah-mudahan kita sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nisfu Sya'ban kita ingatkan, kita baca surat Yasin 3 kali. Niatkan pertama kali, mudah-mudahan usia kita usia yang barakah, usia yang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-ziyad wa sa'adah. Yang kedua, Fadil Yasin yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon untuk minta rezeki yang banyak yang halal, dan itu untuk kepentingan ibadah dan perjuangan kepada Allah Subhanahu. Dan yang surat Yasin yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau harus kita meninggal dunia di tahun ini, mudah-mudahan dengan permohonan lewat surat Yasin itu, mohon untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat.